menjadi bahagia saja tidak cukup. Kita perlu membahagiakan. Itulah makna menjadi berarti. Tingkatnya sudah di atas menjadi bahagia. Membahagiakan di atas menjadi bahagia. Masih bersama Kurma, kuliah Ramadan bersama Faris Beki di Cerita Untung. Berkenaan dengan topik di hari ke-11, rahasia hidup bahagia dari orang yang berpuasa. Teman-teman, pernah nggak sih berpikir begini? Bagaimana perasaan kita, ya, momentum yang paling bahagia ketika Ramadan itu apa? Apa pengalamanmu yang paling indah ketika berpuasa? Itu lebih spesifik lagi. Ternyata banyak orang menjawab pada saat sore menjelang buka puasa. Ketika sore, itu kan berarti kita dalam periode paling panjang tidak makan. Jadi ketika jam 8 pagi kita baru 5 jam, 4 jam tidak makan. Ketika jam 12 kita pada periode 7 jam tidak makan. Tapi ketika sore itu kan sudah 10 jam lebih. Tapi kenapa masa itu justru masa yang paling bahagia? Sebab dalam hidup ini bukan hanya tentang apa yang sedang kita jalani, tapi apa yang kita yakini untuk masa depan. Ini yang disebut Nabi SAW rahasia orang berpuasa menemukan kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka, kebahagiaan kedua ketika berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Bagaimana cara menemukan bahagia di setiap keadaan? Ini pertanyaan menarik sekali. Artinya orang ini faham dalam hidup ini kita tidak selalu berada dalam kondisi yang mudah, kondisi yang lapang. Tapi gimana kita tetap bahagia? Teman-teman sekalian, ketika kita merawat harapan akan masa depan, kita akan menemukan cara bahagia, cara merayakan setiap peristiwa. Ada orang yang menikmati sakitnya, karena dia teringat bagaimana sakit itu dapat menggugurkan dosa-dosanya, dan ini menjadi kesempatan baginya untuk berusaha, berobat, dan berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia optimis, Allah tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Allah akan menyembuhkannya, dan ketika sembuh dia merasa bahagia sekali bahwa dia dapat menjalani sakitnya itu dengan penuh kesabaran. Jadi ketika seorang sedang puasa, berada di puncak lapar, berada di puncak haus, tapi dia tahu sebentar lagi kan mau berbuka. Ada satu kesadaran di dalam dirinya bahwa sesuatu itu tidak ada yang kekal abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kesenangan tidak kekal, kesedihan juga tidak kekal. Sebagaimana kekuasaan tidak kekal, maka tertindas juga tidak kekal. Akan datang masanya di mana Allah mempergantikan hari dan keadaan. Lihat ketika abad ke-7, lihat ketika awal abad ke-7 Masehi, para sejarawan menyebut keadaan dunia paling pesimis kala itu. Tapi apa yang terjadi? Kemudian justru pada saat itu Allah menurunkan Rasul yang terakhir, menurunkan syariat Islam yang penuh rahmat, sehingga para perempuan beberapa tahun sebelumnya menjadi warga kelas 2, dimarginalkan, diwariskan seperti harta, tiba-tiba mendapat kedudukan yang mulia. Siapapun yang berbuat baik dari kalangan mukmin laki-laki atau perempuan, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan dihormati, dia menjadi sebab masuk surganya orang tua, menjadi sebab ukuran baik atau buruknya seseorang ketika dia menjadi istri, dan menjadi sebab masuk surga pula seorang anak ketika dia menjadi ibu. Jadi ini tentang hari-hari yang sulit, pasti akan berputar pula, akan datang hari-hari yang mudah dalam kehidupan. Memahami bahwa tidak ada sesuatu yang abadi dalam kehidupan, termasuk penderitaan, membuat energi bahagia tidak pernah pudar dalam kehidupan kita. Ada pertanyaan yang nyelip ke kita hari ini, gimana sih agar tetap semangat setelah Ramadan berlalu? Ketika sudah terbentuk kebiasaan di bulan Ramadan, sebab dalam teori perubahan kebiasaan itu, manusia butuh minimal 21 sampai 66 hari
terbentuk kebiasaan baru. Ketika Ramadan kan kita sudah belajar bahwa bangun lebih awal, menjadi lebih disiplin. Coba 1 detik aja kita nggak mau membatalkan puasa, ya kan? Karena apa? Karena disiplin dengan waktu. Menjadi lebih disiplin, tetap semangat, beribadah lebih banyak, mengurangi waktu tidur. Nggak bikin kita mati, nggak bikin kita menderita. Justru membuat kita menjadi kuat karena memiliki kemampuan mengontrol diri, emosi, keinginan menjadi lebih kuat lagi. Ketika kita sudah menemukan itu, pola itu, menjadi lebih mudah kita menjalaninya. Sayang sekali kalau setelah Ramadan berakhir, justru kita kembali kepada kebiasaan lama. Konsisten itu berat, tapi agama dalam satu kata adalah konsisten, istiqamah. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Nabi SAW, "Laqad syibta ya Rasulullah." Kok engkau beruban ya Rasulullah? Nabi berkata, yang membuatku beruban, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuatku beruban adalah surat Hud dan surah-surah semisalnya. Para ulama tafsir menyebutkan maksud Nabi adalah ayat tentang perintah untuk istiqamah di dalam surat Hud. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka istiqamalah, konsistenlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu bersama orang-orang yang beriman denganmu. Ada 2 komponen istiqamah agar terus semangat, terus konsisten dalam itu. Di surah Hud tadi Allah menyebutkan 2 kunci istiqamah. Fastaqim kama umirta. Kita mesti sadar bahwa yang diperintahkan Allah bukan semata beramal, tapi konsisten di atas amal. Bukan hanya berakhlak baik, tapi konsisten dengan akhlak baik. Bukan hanya disiplin, tapi konsisten dalam kedisiplinan. Itulah yang membentuk karakter manusia. Yang kedua adalah waman taba ma'ak. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mukmin bersamamu. Kita perlu support system. Jadi ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang optimis, maka kita pasti menjadi lebih optimis. Siapa orang-orang yang berada dalam lingkar paling dalam kehidupan kita? Siapa orang yang berada pada lingkar terdalam di kehidupan kita? Dialah yang akan mempengaruhi kita. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama kawan akrabnya, kawan dekatnya, bestinya. Kita bisa memilih siapa orang-orang yang harus dekat, yang kita izinkan untuk mempengaruhi hari-hari kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Kita butuh berada dalam satu komunitas, satu ekosistem yang mendukung beribadah, menghamba sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum.